Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami banggakan anak-anakku semuanya, peserta didik baru MAN 2 Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah meskipun dalam suasana pandemi dan melalui daring atau dalam jaringan, tapi tidak menjadi masalah. Hari ini kita akan berbicara banyak tentang dinamika kelompok di kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di MAN 2 Jepara untuk tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, untuk nama Bapak sendiri adalah Yusron Agus Nain, lahir di Jepara tanggal 4 Agustus tahun 1987. Bapak di sini mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 dan juga nanti kelas 11. Untuk riwayat pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Untuk lebih jelasnya, untuk materi kita pertemuan kali ini, saya sudah membawa sesuatu untuk kalian. Ya, ini. Jadi kalian semuanya tentu sudah memegang buku ini ya, buku panduan masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama yang kemarin sudah dibagikan dan kalian sudah mengambilnya di madrasah. Untuk materi Bapak hari ini adalah berkaitan dengan dinamika kelompok. Untuk materi tersebut bisa kalian buka di halaman 6 ya, di halaman 6 tentang pengertian dinamika kelompok dan seterusnya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Dari mempelajari dinamika kelompok ini diharapkan nanti kalian semuanya bisa bekerja sama, bisa bekerja dalam satu tim, karena dalam pembelajaran kita sehari-hari tidak hanya tugas-tugas individu yang harus kalian kerjakan, tetapi di dalam pembelajaran bisa saja tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti berkaitan dengan tugas kelompok, misalnya proyek untuk mengerjakan penelitian dan seterusnya. Baik, untuk materi kita nanti diawali dengan ini ya, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkenalan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum minal dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya di sini kurang lebih, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal ya, saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi di sini adalah kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita bersosialisasi, bekerja sama di dalam satu kelompok sehingga kita bisa mewujudkan atau mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan sukses, dengan benar, tepat waktu, dan bisa dikerjakan secara bersama-sama sehingga semua beban bisa kita selesaikan dengan mudah, gitu ya. Kemudian pengertian dinamika kelompok, kalau menurut Dr. Radis Sulaiman Yusuf, ya, dinamika kelompok itu suatu kumpulan dari dua atau lebih individu di mana perubahan individu satu dapat mempengaruhi individu lain. Jadi namanya kelompok itu berarti dibentuk oleh beberapa individu. Jadi kalau misalnya kalian sendirian itu namanya individu, tapi kalau misalnya bekerja sama dalam satu kelompok ada satu atau dua orang di dalam kerukuman itu maka disebut sebagai kelompok. Kemudian dari fungsi dinamika kelompok sendiri, fungsi dinamika kelompok yang pertama membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Tidak semua perkara, tidak semua masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan sendiri. Apalagi kita di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tentu butuh orang lain ya. Kita butuh orang lain di dalam menyelesaikan persoalan hidup. Misalnya kalian punya acara di rumah, tidak semua kebutuhan atau tidak semua yang pendukung acara itu harus kamu sediakan sendiri. Kamu bisa membutuhkan orang lain dan itu perlu kerjasama. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di madrasah,
maka tentu di dalam satu kelompok itu pasti punya apa namanya, punya apa semacam keunggulan masing-masing dari masing-masing individu. Ada yang dia pintar dalam editing, ada yang pintar di dalam komunikasi, ada yang mahir di dalam berbahasa dan seterusnya. Itu kita padukan, saling melengkapi, dan di situ akan menyelesaikan satu persoalan. Kemudian yang kedua, memudahkan pekerjaan. Jadi kalau sesuatu itu dikerjakan secara bersama-sama, insya Allah semua akan menjadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau kita bekerja sendirian, ya kan, kita kerjakan sendiri, maka semuanya itu terasa berat. Tapi kalau misalnya saling bekerja sama, nah insya Allah kerjaan itu akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesainya lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Jadi membutuhkan mengatasi pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cepat. Misalnya kita harus menyelesaikan tugas kelompok dari Bapak Ibu guru, misalnya untuk membuat keterampilan, misalnya kita akan membuat tumpeng, ya, misalnya kita akan membuat tumpeng, maka untuk menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, maka kita harus kerjasama. Misalnya dari pertama kita menyiapkan bahan, maka kita akan harus saling membantu. Misalnya ada yang menyiapkan untuk nasi, kemudian lauk pauk dan seterusnya. Itu kalau dikerjakan sendiri, maka kalau satu orang riwa-riwi ke sana kemari, maka itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya kalian nanti bisa membagi tugas, ada yang ke pasar membeli ini, ada yang ke toko membeli itu, dan seterusnya, maka pekerjaan itu akan lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Oke, selanjutnya adalah menciptakan iklim demokratif. Demokratif itu adalah ketika kita di dalam satu komunitas, kita perlu menjunjung tinggi demokrasi, ya. Demokrasi itu ada kebebasan untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat. Ketika kita punya ide, punya gagasan, maka kita berhak untuk menyampaikan, dan kita dijamin undang-undang bahwa kita berhak berbicara dan diperbolehkan itu. Jadi memang kita tidak boleh otoriter, artinya semua ide, semua keputusan kadang itu ditentukan berdasarkan komunikasi atau diskusi antara satu dengan yang lain. Nah, dalam kelompok ini kita butuh seperti itu untuk memutuskan satu permasalahan, maka kita butuh mendengar dari sudut A, B, C. Nah, kemudian kita rangkum dalam satu keputusan yang di situ bisa disetujui oleh semuanya. Oke. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan cara komunikasi yang baik. Di sini ada 3 cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama, kalau kita ingin berkomunikasi supaya sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan itu bisa mengena pada orang tersebut, maka kita harus setidaknya memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah berbicaralah dengan jelas, tepat, dan benar. Jelas artinya apa? Artikulasi kita itu jelas. Artinya jika kita berbicara dengan jelas, apa yang kita sampaikan itu jelas, maka orang akan menangkap itu dengan mudah. Tapi kalau orang berbicaranya berbelit-belit, ya, mutar-mutar dan seterusnya, itu nanti untuk menangkapnya agak susah, ya. Jadi kalau kita berbicara dengan jelas, insya Allah bisa diterima. Itu prinsip komunikasi atau komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah dengarkanlah apa yang diucapkan oleh lawan bicaramu dan berikan respon yang baik. Siapa sih kalau misalnya kita sendiri misalnya berbicara, kemudian lawan bicara kita kemudian tidak mendengarkan, bagaimana perasaan kita? Tentu itu akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan ketika kita bicara panjang lebar, tapi ternyata kita ditanya, oh nggak nyambung, tidak merespon, atau malah justru sibuk sendiri. Maka itu sesuatu yang menyakitkan. Di dalam komunikasi maka kita harus konsen, ya. Ketika kita diajak ngomong, maka kita harus mendengarkan. Ya, ketika kita diminta untuk berpendapat, maka kita sampaikan. Jadi disitulah prinsip dari sebuah komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah pandanglah lawan bicaramu. Jadi kalau kita diajak ngobrol, kalau kamu mengajak ngobrol misalnya, maka usahakan kalau kamu diajak ngobrol, maka kamu harus berani memandang lawan bicaramu. Itu berarti salah satu ciri bahwa kita sebenarnya respon atau mendengarkan atau
konsentrasi atau ikut menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Karena kalau misalnya kamu berbicara dengan teman, guna teman kamu itu ternyata sibuk dengan HP-nya atau berbicara dengan orang lain, itu kan nanti informasi tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kaitan dengan materi selanjutnya itu berkaitan dengan dinamika kelompok. Ini kaitannya dengan mengemukakan pendapat. Jadi pendapat itu kan opini. Opini itu bisa saja sebagai ide gagasan yang muncul dari pikiran seseorang yang disampaikan. Ya, disampaikan dengan harapan apa yang kita sampaikan itu bisa direspon dengan baik. Kemudian di dalam materi pendapat ini, firman Allah di dalam Quran surat Syad ayat 43 yang artinya, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi sebenarnya ini kebebasan berpendapat, artinya semua orang dijamin kebebasan berpendapatnya, asal itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak melanggar aturan, karena seperti itu. Kemudian hakikat kemerdekaan atau mengeluarkan pendapat, bahwa kita dijamin oleh negara di situ ya, berpendapat, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan. Artinya di era globalisasi seperti sekarang ini, di era teknologi seperti sekarang ini, semua orang itu hampir mungkin tidak ada batasan ya. Apalagi kalau misalnya kita sering nonton di YouTube, di podcast itu banyak orang berpendapat tentang satu hal yang dibahas untuk saat ini. Misalnya tentang virus saja itu banyak orang yang mengatakan bahwa ini konspirasi, bahwa orang yang mengatakan ini adalah settingan, ini adalah perang dagang dan seterusnya. Itu semuanya bebas berpendapat asal ada datanya, ada faktanya, dan jangan sampai membuat statement atau pendapat yang menyudutkan atau menyinggung sara, atau bahkan itu kita menciptakan sebuah berita yang hoax, itu tidak boleh. Karena sebenarnya kalau kita berpendapat itu harus punya dasar ya, jangan asal bunyi atau asbun. Kemudian yang berikutnya adalah kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangat penting bagi kehidupan demokrasi karena akan membawa dampak yang positif. Dampak positif itu antara lain kepekaan masyarakat menjadi meningkat di dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial. Rasa kepekaan itu, jadi kalau misalnya kita mau berpendapat, berarti kita dianggap merespon ya kan. Jadi kalau ada masalah kita mau menyumbangkan pikiran, itu luar biasa, bagus itu. Ya, di dalam misalnya di pembelajaran sehari-hari di kelas, misalnya guru menyampaikan tentang materi tertentu, kemudian kamu merespon, itu bagus. Kalau misalnya guru mengatakan silahkan sampaikan pendapatnya, opininya, nah itu kalian harus responsif. Kalau kalian memahami, kalian PK, kalian merasa butuh bahwa itu harus kalian komentari, maka sampaikan, jangan usah takut, karena hak kalian dijamin oleh undang-undang. Bahkan di dalam kegiatan belajar mengajar itu harus, saya suka sekali jika ada peserta didik yang responsif di dalam pembelajaran, sering bertanya, sering berkomentar yang positif ya, kemudian sering memberikan saran, karena tidak selamanya apa yang disampaikan oleh guru itu selalu benar. Kadang-kala mungkin ada kekurangan itu bisa dilengkapi oleh peserta didik, karena kemampuan kita kan mungkin berbeda-beda, mungkin ada yang belum sampai situ, atau mungkin kamu sudah sampai sana kan. Nah disitulah kemerdekaan berpendapat, kamu bisa menambahkan semacam informasi yang mungkin yang sekiranya itu kurang tepat atau kurang pas itu. Kemudian membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif. Jadi untuk saat ini mungkin banyak orang yang kritis, tapi kritis itu jangan sampai mendatangkan masalah bagi kita ya. Kita sering mengomentari, tapi kalau kita tidak punya dasar, kita maka bisa membuat diri kita sulit, karena dianggap kita mencemarkan nama baik misalnya, atau perbuatan tidak menyenangkan misalnya. Cuma sekarang kan modelnya seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, itu bisa jadi fitnah, dan itu bisa dilaporkan dan bisa masuk dari pidana ya. Apalagi sekarang itu ada undang-undang ITE, jadi kita hati-hati dalam berkomentar atau menyampaikan pendapat di media sosial. Seperti kasus Jering kemarin ini kan, itu kan juga memang dia memberikan opini yang baik mungkin menurut pandangan dia, tapi bagi orang lain mungkin dianggapnya kurang baik, sehingga berujung itu tadi ya,
penjara atau kurungan. Jadi hati-hati kalau kita berkomentar. Meskipun kita kritis, tapi tetap sopan, tetap elegan. Oke. Kemudian yang berikutnya, merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. Dengan kita memikirkan atau sering berkomentar atau menyampaikan pendapat kita tentang negara, maka kita dianggap sebagai orang yang memang peduli dengan negara kita. Misalnya, kalau misalnya permasalahan yang terjadi saat ini kan permasalahan ini luar biasa ya, permasalahan global, bahkan virus corona ini sudah menjadi permasalahan dunia, dan kita sendiri saat ini sedang masuk di PPKM darurat ya, yang sampai tanggal 20 nanti. Kemungkinan besar semoga saja tidak diperpanjang, semoga saja tren kasusnya bisa menurun sehingga kita bisa masuk kembali sekolah ya, amin. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita sering berpendapat, kita berikan kesempatan untuk berpendapat, maka kita juga akan perasaan demokrasi itu akan terpupuk dengan sendirinya. Jadi biasa kita menyampaikan pendapat dalam keluarga, tentu kalian sering ya, kalau diarahkan oleh orang tua kurang setuju, kemudian kamu menyampaikan. Nah, itu juga bagian dari demokrasi. Artinya orang tuamu juga mau mendengarkan, dan kamu juga harus mendengarkan pendapat orang tua kamu. Kalau misalnya kamu sampai jam 9 harus tetap sampai jam, misalnya keluar rumah hanya dibatasi sampai jam 9, jam setengah 10 harus sampai rumah, itu juga sebenarnya pendapat yang baik ya, pendapat yang baik. Dan kalau misalnya kamu demokratis, tentu kamu bisa menerima karena ada alasan yang logis yang masuk akal. Apalagi kalian adalah remaja putri misalnya, itu baik sekali saran yang disampaikan oleh orang tua kamu ya. Kemudian yang berikutnya, yang B, menghargai cara mengemukakan pendapat yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Misalnya yang pertama, menghormati hak, tugas dan tanggung jawab orang lain, kemudian menghargai pendapat, kemudian menghormati pimpinan baik di keluarga, masyarakat yang melaksanakan tugas demi kepentingan bangsa. Ini bagian dari menghargai cara mengemukakan pendapat. Kemudian yang berikutnya, yang C, poin C adalah cara mengemukakan pendapat di depan mukamu. Nah, ini yang sering kita tidak perhatikan. Artinya jika kita menyampaikan pendapat itu harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama adalah menyampaikan pendapat itu dengan kata yang sopan. Sopan itu artinya tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, apa yang kita sampaikan tidak menyakiti hati orang lain. Nah, itu sopan ya. Kita sampaikan dengan bahasa yang halus, bahasa yang bisa diterima, dengan diksi atau pilihan kata yang baik, sehingga orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, berikanlah dia kesempatan untuk menyampaikan sampai selesai. Nanti kalau misalnya sudah tiba waktunya kamu harus berbicara, ya itulah kamu manfaatkan momen itu. Jangan terbiasa memotong pembicaraan orang lain, karena itu tidak sopan dan tidak etis ya. Meskipun kamu tidak terima dengan apa yang disampaikan, kamu ingin membantahnya, tapi tunggulah sejenak dia menyampaikan sampai selesai, baru kemudian kamu sampaikan pendapat kamu itu. Kemudian yang berikutnya, didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kita semuanya diberkati dengan Allah dengan pikiran akal yang sehat. Kita juga bisa berpikir dengan baik. Sebenarnya di dalam hati kita sendiri tertanam perasaan yang baik. Artinya semua orang itu baik, cuman kadang-kadang karena faktor X, faktor yang lain, kita dipaksa untuk berbuat tidak baik. Kemudian berani menanggung resiko atau risiko bila ada sanggahan dari pihak lain. Jadi berani apa yang kita sampaikan itu juga kita bertanggungjawabkan. Misalnya kita menyampaikan statement seperti ini, misalnya jumlah kematian COVID sekian ratus di desa ini. Nah, misalnya seperti itu lah, kamu menyampaikan itu ternyata tidak ada datanya, kemudian kamu ditegur oleh orang lain, kamu harus berani minta maaf, mengklarifikasi benar. Kalau saya salah, ya saya harus minta maaf, kan gitu. Jadi menanggung risiko. Jika kita memang benar, oke lah. Tapi kalau misalnya salah apa yang kita sampaikan, maka kita harus legowo bahwa memang kita tidak sempurna. Jadi kamu harus memang ya minta maaf lah, minta maaf karena merasa keliru atau kurang pas di dalam menyampaikan satu informasi. Kemudian yang berikutnya, jangan suka memaksakan kehendak. Kadang ego kita itu terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa menerima pendapat orang lain. Jadi kalau seperti itu kita terapkan terus, kita apa ya, dalam artian
perasaan ego kita turuti terus, maka ya nggak akan pernah itu ada kebebasan berpendapat, tidak akan pernah jalan. Karena semua yang baik itu adalah saya misalnya, itu salah. Tidak semuanya, karena orang lain bisa lebih baik daripada kita. Jadi ego turunkan ya, jangan terlalu memaksakan ego kita. Apalagi di kelas, misalnya dalam satu kelompok tugas misalnya, ya tidak harus apa yang keluar dari pikiran saya itu selalu benar, enggak. Ya mungkin saja kamu keliru. Nah, kamu harus bisa misalnya mengecek sendiri, benar enggak. Kamu harus mendengarkan orang lain dan juga pendapat dari teman-teman kamu, sehingga nanti tidak akan ada salah informasi atau miscommunication. Kemudian yang berikutnya, mengutamakan kepentingan bersama. Kalau kita memutuskan sesuatu itu harus didasarkan oleh kepentingan bersama, jangan berdasarkan kepentingan pribadi. Jadi kalau sama-sama enak menguntungkan semuanya, ya itu kita putuskan. Kemudian apabila ada saran atau usulan atau kritik bisa diterima, maka harus berbesar hati untuk menerimanya. Jika kita dikritik, oke lah ya, saya akui saya salah, saya tidak bisa lagi legowo. Nah, itu akan membuat hidup kita akan lebih nyaman. Kemudian orang lain juga akan menganggap kita lebih positif. Artinya tidak kita dianggap sebagai anak yang arogan dan seterusnya. Dapat melaksanakan hasil keputusan itu menjadi poin terakhir, yaitu dapat melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. Setiap apa yang kita putuskan, apa yang kita sepakati, maka kita harus laksanakan. Seringkali kita menyepakati aturan, tapi kadang aturan itu tidak bisa kita tetapkan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengungkan bahwa kita harus taat prokes, taat protokol kesehatan, tapi nyatanya kita tahu itu prokes, tapi kadang kita sehari-hari tidak menetapkan atau menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Misalnya memakai masker sajalah. Memakai masker itu hal yang sepele sebenarnya, tapi ternyata ada di aturan dan kita tahu itu aturan, tapi kita tidak pernah mengabaikan. Luar biasa ya, kita jadi sering seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah pemecahan masalah. Di sini bisa buka di halaman 8. Untuk pemecahan masalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi masalah, kemudian menunjukkan masalah dan memecahkan masalah dengan baik. Untuk memecahkan masalah, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi masalah yang sering timbul di pembelajaran itu biasanya kan, kenapa saya kok tidak paham, kok agak sulit memahami materi itu ya, kenapa ya? Nah, misalnya gitu. Kamu harus cari tahu, kadang apakah kita ini sebenarnya kurang menyukai, atau yang kedua karena kita kurang serius, atau mungkin faktor yang lain karena kita lelah, kita capek, kita bosan, kita ngantuk dan sebagainya. Itu kan jadi masalah. Jadi kenapa saya tidak bisa menguasai matematika? Oh, ternyata kamu tidak suka dari awal. Oh, kalau tidak suka ya memang tidak akan bisa. Ya kita harus berani. Ya kita harus memutuskan untuk menyukai terlebih dahulu. Wong jin nenek seneng kan, kadangnya seperti itu, ya kan? Kalau sudah senang, apapun dilakukan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita suka pelajaran olahraga, kita nggak mau telat masuk lapangan misalnya. Kita selalu menanti-nantikan hari di mana di situ ada jam pelajaran olahraga. Nah, misalnya kita selalu kangen momen-momen olahraga. Itu adalah cara kita supaya kita bisa mengidentifikasi masalah. Kenapa kita tidak mampu memahami materi? Itu kan ada masalahnya masing-masing. Kemudian mengidentifikasi penyebab masalah, ya penyebabnya tadi. Kemudian mengidentifikasi titik keputusan. Jadi kalau memang setahu masalahnya bahwa saya kurang suka, oh saya kurang memperhatikan, oh saya kurang konsentrasi, oh saya kurang belajarnya kurang sungguh-sungguh, maka di situ kan sudah tahu tuh masalahnya. Berarti kamu harus mencari solusinya. Solusinya adalah dengan belajar serius, menyukai pelajarannya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, saya rasa itu ya materinya untuk matsama berkaitan dengan dinamika kelompok. Sekali lagi, dinamika kelompok ini adalah bagaimana kita dipaksa untuk bekerja sama, bukan dipaksa ya, kita memang diwajibkan untuk bekerja sama di dalam kegiatan penyelesaian masalah ya. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa kita selesaikan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh pendapat orang lain, kita juga harus mendengarkan orang lain dalam berbagai hal, dalam berbagai sudut. Misalnya di dalam kehidupan kita di madrasah, maka dalam pembelajaran ada tugas dan seterusnya, kita harus legowo, menerima pendapat orang lain, menerima masukan dari orang lain, teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Di
halaman berikutnya, ya bisa dilihat itu ya. Kita simak di halaman 10, di halaman 10 di buku kalian. Sekali lagi bukunya adalah ini, Panduan Umum Masa Ta'aruf Siswa Madrasah ya. Bukunya ini, nah, yang kemarin kamu ambil. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Nanti langsung ditulis saja di sini. Nanti saya cek ketika kalian sudah masuk atau selesai sama ini, mungkin nanti bisa dikumpulkan bukunya untuk pengecekan apakah kalian benar-benar mengerjakan apa tidak. Pertanyaan ini kan ada beberapa ini ya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan jika kamu ada dalam kelompok? Nah, ini pendapat kamu sendiri. Silakan ditulis di situ. Apa yang kamu lakukan jika kamu ada dalam kelompok? Jawab. Kemudian tulis identitas teman kamu dalam satu kelompok minimal 5 orang, asal madrasah, nama orang tua, alamat, dan anaknya berapa, dan dilanjutkan dengan perkenalan. Kalau ini kan kita kalau secara luring ini nggak usah dijawab dulu ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan temanmu secara Islami? Nah, ini semuanya bisa kamu tuliskan jawabannya menurut pendapat kamu, bagaimana sebenarnya cara berkomunikasi dengan teman secara Islami? Apakah kita harus cipika-cipiki? Apakah harus seperti apa? Nah, cara Islami bagaimana? Nanti pendapat kamu ini, pendapat yang harus kamu sampaikan di situ. Cek ya. Terus bagaimana pendapat Anda mengenai coret-coret setelah pengumuman kelulusan? Ini, apakah kamu setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Jelas sampaikan itu ya. Pendapat kamu apa? Pendapat kamu tentang coret-coret itu sesuatu yang bagaimana? Apakah positif atau negatif? Kemudian seterusnya bisa dijawab sendiri ya. Semuanya ini ada soal kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kira-kira ya. 9. Nanti di sini ada form juga, nama dan tanda tangan orang tua. Nanti ditandatangani oleh orang tua. Kemudian tanda tangan wali kelas, nanti otomatis kalian nanti kalau sudah diterima akan menerima informasi tentang siapa sih sebenarnya wali kelas saya di kelas berapa ya. Kemudian nama dan tanda tangan peserta didik, ini nanti diisikan nama kamu sebagai peserta didik, misalnya Muhammad Fathur Rahman misalnya. Kemudian wali kelasnya misalnya Bapak siapa ya, misalnya Ali Muftaqul Amin misalnya. Kemudian nama orang tua misalnya Haji Jainuri misalnya. Nanti tanda tangan selesai itu ya. Oke, hari ini cukup untuk materi dinamika kelompok. Sekali lagi untuk belajarnya kalian tetap mengacu pada buku ini ya, Panduan Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian di Mandua Jepara. Tetap taati protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian semua bisa kembali masuk ke kelas, belajar secara luring, dan kita bisa mempelajari berbagai ilmu yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.